PSU FSP Hexa, PSU yang udah nggak asing lagi di telinga, apalagi kalau bawa merek FSP. Dilihat di ClearReset pun ada banyak banget PSU dari brand ini yang terdaftar. Khusus untuk FSP Hexa plus 500 watt ini ada beberapa faktor yang jadi pertimbangan buat beli PSU ini. Langsung aja kita gas nge-review barang bekas PSU FSP Hexa. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel penilaian, dan untuk tabel penilaian ini sifatnya subjektif ya, jadi ini berdasarkan pendapat pribadi, berdasarkan dari data-data yang berada di tabel ini, yaitu watt, sertifikasi, pin power, garansi, dan juga harga. Masing-masing penilaian ini ada D sampai dengan S, dan setiap penilaian ini berpengaruh pada penilaian lanjutan. Oke, ini adalah penilaian lanjutan yang dimana skor setiap data yang didapatkan dari tabel penilaian yang pertama itu ada dari D sama dengan 2 sampai dengan S sama dengan 20. Jadi semakin tinggi nilainya maka semakin direkomendasikan untuk PSU ini. Dan saya ingatkan lagi, ini adalah penilaian pribadi, jadi kalau teman-teman punya sanggahan atau punya fakta-fakta lain bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian spesifikasi dari power supply FSP Hexa 500 watt ini. Dan sekarang kita sudah berada di websitenya FSP, khususnya FSP Hexa Plus 500 watt. Di tampilan pertama ini ada foto dari FSP Hexa itu sendiri ya. Ini tampilan fotonya sama dengan PSU yang kita beli sebelumnya. Oke, dan ini adalah spesifikasi dari PSU ini. Kita scroll dulu ke bawah. Dia mengklaim PSU ini punya 80 plus ya. Dia udah punya 80 plus, tapi nanti kita cek di ClearReset apakah benar dia punya 80 plus. Karena kalau misalkan klaim sekedar klaim, semua PSU juga bisa itu untuk diklaim dengan efisiensi 80 plus. Dan dia fully compatible with 4th generation Intel Core series processor. Jadi karena dia ini dirilis di tahun 2014, jadi PSU ini mengklaim bahwa dia benar-benar siap untuk menjalankan Intel generasi keempat. Dia punya ERP EUP ready, jadi ini complete system. Jadi ini lebih hemat daya ya. ERP EUP ready ini dia dan punya less than 0,5 watt ketika standby. Next, dia punya model nomor H2500 dan ini kabelnya konektor ATX 20 plus 4 nya 1, 4 plus 4 nya 1, PCIe 6 plus 2 atau 1x8 nya ini 2, kabel SATA-nya 5 dan juga Molex-nya 2, dan ada juga kabel floppy-nya 1. Berikutnya untuk spesifikasi, nah ini kita dari bawah dulu ya. Dia memiliki safety approval CE, CB, TUC, dan Citrix. Proteksinya OVP, OCP, SCP. Untuk OVP sendiri overvolt protection, jadi mematikan power jika ada lonjakan listrik secara tiba-tiba. Kemudian ada OCP ini overcurrent protection, melindungi kerusakan komponen dari lonjakan daya listrik saat tiba-tiba. Kemudian ada SCP yaitu short circuit protection. Ini mencegah kerusakan motherboard dari temperatur tinggi yang disebabkan oleh arus listrik yang tidak stabil. Nah, ini protectionnya. Kemudian operasi temperaturnya normalnya ini 0 sampai 40 derajat dan dimensinya ini 150 x 140 x 86 mm. Fan tipenya ini 12 cm atau 120 mm, quiet fan, jadi ya gak berisik gitu ya. Efisiensinya dia yang ngeklaim 80% typical load atau udah ada 80 plusnya. PFC-nya dia Apti PFC dan juga frekuensi 50-60 Hz, input kerennya 4A. Dia punya 240 VSC input voltage-nya dan form factor-nya ATX. Kemudian output powernya 500 watt dan ini modelnya H2500 yang akan kita cek di ClearReset 80 plus. Oke, dan sekarang kita sudah ada di website ClearReset yang dimana manufakturnya kita akan masukkan FSP. Dan ini ada banyak banget power supply dari FSP sampai patch 42 malahan. Ini ada macam-macam gold, platinum, mungkin bronze ada, biasa juga ada. Kalau kita ketikkan ya H2, nah dia nggak muncul guys. Jadi si FSP Hexa ini nggak muncul di 80 plus. Kita cek H2 ini cuma adanya Dell. Kalau kita cek ini nggak ada dari manufakturnya dari FSP. Jadi bisa dikatakan untuk FSP Hexa ini dia belum memenuhi standar 80 plus meskipun di websitenya dia mengklaim sudah 80 plus. Karena patokan saya di sini menggunakan ClearReset 80 plus ya, bukan dari websitenya. Oke, jadi di tabel penilaian kita masukkan nilai 500 watt untuk watt
power supply-nya, dan untuk sertifikasinya kita masukkan di tanpa sertifikasi ya, karena kita cari di Clearset itu nggak muncul walaupun di websitenya ada 80 plusnya. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan PSU Hexa 500 watt, dan di samping kiri dan kanannya ada logo yang sama, ada tulisan yang sama, yaitu FSP Hexa Plus 500, ini menandakan 500 watt. Sedangkan di bagian colokannya ini cuma ada colokan aja, nggak ada on off-nya ya, cuma ada colokan 230 volt aja. Di bagian depannya ada keterangan spesifikasi dari PSU ini, bisa lihat di sini ya, dan juga ada tulisan switching power supply, itu ada berbagai bahasa di situ, dan ada logo attention di situ ya. Terus ada juga serial numbernya ada di bagian depan dari PSU ini. Next, di bagian belakang ada kipas 12 cm. Nah, ini tampilan kipasnya dari PSU ini, guys. Kemudian untuk pengkabelannya sendiri, di sini ada ATX 24 pin, ini ada satu. Nah, ini kabelnya. Kemudian 4/4 pin, ini buat kabel CPU ya, untuk power CPU. Kemudian ada PCIe 6+2 atau 1x8-nya ada 2 ini. Jadi kalau misalkan ada 1x8x2 VGA itu bisa kita pakai PSU ini. Ada SATA powernya 5, terus ada Molex-nya 2, dan juga ada floppy disknya 1. Jadi untuk penilaiannya sendiri kita masukkan pin power ke 2x8 ya guys ya. Kemudian untuk garansi double power supply ini saya nggak nemu dari websitenya langsung, bener-bener nggak nemu, udah saya cari guys ya, tapi saya cek di marketplace itu dia cuman ngasih garansi cuman 1 tahun aja. Jadi untuk penilaian sendiri sekaligus kita masukkan garansi ini cuman 1 tahun. Untuk harga PSU ini udah susah banget ya nyari harga barunya, karena PSU ini udah ada dari tahun 2014, jadi udah termasuk golongan PSU tua. Dan alternatif kalau masih nggak nemu juga bisa lirik PSU dari FSP juga ya, yakni FSP HV Pro 550 watt. Jadi untuk rank harganya kita masukkan di angka 500 sampai 700 ribuan aja. Sekarang kita masuk ke penilaian. Untuk FSP Hexa 500 watt ini cuma dapat angka 39 aja, dan ini jauh banget dari kata standar. Nah, alternatif buat teman-teman yang memang nyari PSU berkualitas, teman-teman bisa lirik saudaranya yaitu FSP HV Pro 550 watt. FSP HV Pro 550 watt ini rilis pada 8 September 2021 dan termasuk PSU yang masih muda ya. 80 plusnya pun terbaca di Clearset, dan juga untuk PSU ini harganya nggak jauh beda dari FSP Hexa 500 watt yang harga barunya ya. Jadi buat teman-teman yang emang nyari PSU ini, alternatifnya dari Hexa ini yaitu FSP HV Pro 550 watt. Oke teman-teman, itulah review dari FSP Hexa 500 watt. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan di like. Kalau teman-teman mau diskusi mengenai PSU ini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan video saya mengenai komputer, terutama power supply, motherboard, PC, teman-teman bisa subscribe channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.